Ada dua definisi umum atau ada dua pengertian umum. Pertama, Syiah menurut Syiah, dan yang kedua Syiah menurut yang tidak tahu tentang Syiah. Jadi susahnya kita kalau berbicara tentang ingin mendefinisikan Syiah itu, Syiah yang mana yang ingin kita fahami? Syiah menurut Syiah atau Syiah menurut orang yang tidak tahu tentang Syiah? Nah, yang terjadi di Sampang, yang terjadi di beberapa tempat, yang dilakukan oleh beberapa tokoh ketika menjelaskan tentang Syiah, yang fatwa dikeluarkan MUI Jatim, kan MUI Jatim mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah, itu adalah Syiah yang diuraikan oleh orang yang tidak tahu tentang Syiah. Seorang pengikut aliran sesat Syiah mencoba melawan fatwa MUI. Di saat Majelis Ulama Indonesia MUI gencar memberikan pemahaman umat dan mengeluarkan buku tentang kesesatan Syiah, tiba-tiba muncul buku mensesatkan MUI. Buku berjudul Apakah MUI Sesat? Berdasarkan 10 kriteria aliran sesat, itu ditulis oleh Emiliarnita AZ, istri Ketua Dewan Syuro Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, Ijabi, Jalaluddin Rahmat. Ketika dihubungi hidayatullah.com melalui sambungan telepon, Emilio mengakui bukunya itu sebagai jawaban atas buku yang telah dikeluarkan tim MUI Pusat berjudul Mengenal dan Mewaspadai Penyimpangan Syiah di Indonesia. Syiah memang keras kepala dan tak tahu diri. MUI Jatim mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah, itu adalah Syiah yang diuraikan oleh orang yang tidak tahu tentang Syiah. Alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Dengan mengetahui ini, diharapkan kita dapat melakukan deteksi dini terhadap aliran sesat, sehingga kita ataupun keluarga kita dapat kita hindarkan dari pengaruh buruknya. Berikut 10 kriteria tersebut. Pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 atau rukun Islam yang 5. Rukun iman dan rukun Islam merupakan pilar dari bangunan Islam. Jika ada kelompok yang mengaku Islam tapi kemudian tidak menjadikan rukun iman dan Islam sebagai pilarnya atau membuat-buat pilar sendiri, maka ini merupakan salah satu pertanda aliran sesat yang wajib diwaspadai. Seperti sebuah kelompok yang meniadakan kewajiban sholat 5 waktu karena menganggap perjuangan dakwah di Indonesia disamakan dengan periode perjuangan dakwah Rasulullah ketika di Mekah yang belum ada perintah melaksanakan sholat. Kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber yang menjadi way of life seorang Muslim. Menjadikan referensi lain sebagai jalan hidup, entah itu dari timur atau barat, maka sama saja sedang merintis jalan menuju kesesatan. Termasuk jika ada golongan yang mengaku bagian dari Islam, tapi memiliki kitab suci sendiri, maka kelompok ini jelas sesat dan menyimpang dari Islam. Ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Wahyu dari Allah kepada manusia selesai dengan wafatnya Rasulullah SAW. Beliau adalah penghulu para nabi dan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala.
Maka jika ada orang lain yang mengaku-ngaku menerima wahyu dari malaikat Jibril, maka dapat dipastikan kebohongannya. Keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW yang sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Allah sendiri telah menjamin akan menjaga Al-Quran dari pemalsuan. Setiap usaha untuk memalsukan Al-Quran maka akan dengan cepat diketahui. Kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Kaidah tafsir adalah tata cara tentang penjelasan Al-Quran. Contoh, jika suatu ayat di Al-Quran kurang jelas maknanya, maka dapat dicari penjelasannya di ayat yang lain atau di hadis Nabi Muhammad SAW. Penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas, maka akan mengada-ada dan ngawur. Contoh penafsiran ngawur adalah menafsirkan lafaz jibtu dan togut yang ada dalam surat An-Nisa ayat 51 dengan Abu Bakar dan Umar. Sedangkan sapi betina yang disembelih Bani Israel adalah istri Rasulullah, Siti Aisyah. Padahal jibtu dan togut yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tukang sihir dan berhala. Hal ini karena kebencian terhadap dua sahabat utama tadi telah menutupi hati dan akal pelakunya. Keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun sifat. Hadis merupakan sumber kedua dalam ajaran Islam. Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari hadis. Demikian sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 44. Ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah manusia mulia pilihan Allah. Melecehkan atau merendahkan salah satunya sama saja dengan menganggap Allah tidak becus dalam memilih para nabi dan rasul. Kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Umat Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang maksum atau terpelihara dari dosa. Beliau adalah nabi terakhir, penutup para nabi. Setelah beliau tidak ada lagi nabi. Siapapun yang mengaku nabi setelah beliau, maka itu adalah dusta dan bagian dari mata rantai Dajjal. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Kesembilan, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak pergi ke Baitullah di Mekah, salat wajib tidak 5 waktu. Kesepuluh, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ini merupakan ciri yang hampir merata dalam setiap aliran sesat. Mereka selalu menganggap kelompoknya lah yang paling benar. Semua orang di luar kelompoknya sesat dan kafir. Padahal Islam adalah agama indah. Dilarang setiap umat Islam untuk mengkafirkan orang lain, apalagi sesama umat Islam. Namun sebaliknya, Syiah yang lebih dulu mengkafirkan Ahlus Sunnah, sebagaimana perkataan Ni'matullah Al-Jazairi dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah. هذا المنطق وين؟ منطق أن كل المسلمين كفار وكلهم مخلدين في النار وكلهم أنجاس أرذال إلى آخره. هذا المنطق وين؟ هذا المنطق وين؟ أنتم الآن انظر إلى المحدث البحراني يقول أساسا الطاهر من هو فقط؟ الشيعي. Nah, jadi ada dua hal ini, ada Syiah oleh Syiah, Syiah yang Syiah, dan ada Syiah yang bukan Syiah.
Atau pura-pura nggak tahu kali ya. Nah, ironinya yang menyebar itu yang kedua, Syiah yang bukan Syiah itu. Jadi kita sulit akhirnya. Maka keluarnya buku putih ini sebetulnya dalam rangka berusaha menjelaskan Syiah yang Syiah. Jadi jangan khawatir, buku putih ini adalah Syiah yang Syiah. The persecution has been going on. In the year 2012, a Shia leader was taken to court with the alleged crime of blasphemy. What? Oh, he's teaching his students that Quran is not the original revelation. Atau pura-pura nggak tahu kali ya. Mungkin karena orang Syiah itu bertakiyah mungkin karena orang Syiah itu bertakiyah mungkin. Maka keluarnya buku putih ini sebetulnya dalam rangka berusaha menjelaskan Syiah yang Syiah. Jadi jangan khawatir, buku putih ini adalah Syiah yang Syiah. ادخلوا إلى هذه المواقع ستجدون روايات مستخرجة من كتبنا، والله لو تأخذونها إلى علماء شيعة تقولون لهم يقولونها، يقولون لا ما موجود عندنا، وموجودة في كتبنا، لأنه لا علم لهم بالحديث. فما محل التقية حينئذ إذا كانت القضية مكشوفة واضحة؟ التقية ما معناها حينئذ؟ قرص واحد من هذه الأقراص المدمجة مجموعة عليه جميع الكتب الشيعية، قرص واحد، كل كتب الحديث الشيعية موجودة في قرص واحد من الأقراص المدمجة. يأخذ هذا القرص ويستطيع عن طريق كلمة لعن أو يستخرج كل شيء موجود في الكتب. ما باتت القضايا خفية، قضايا واضحة. ادخلوا إلى هذه المواقع ستجدون روايات مستخرجة من كتبنا، والله لو تأخذونها إلى علماء شيعة تقولون لهم يقولونها، يقولون لا ما موجود عندنا، وموجودة في كتبنا، لأنه لا علم لهم بالحديث. السيد عباس الخوئي الابن الأكبر حاليا للمرجع الشيعي أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية في النجف، يكشف عن فوضى العمائم والمراجع عند الشيعة. وإذا أريد أتطرق إلى سيرتنا الذاتية الحديث يطول. شو وقت تزوج وإلمن تزوج وأمي إجت من الهند، وعن زوجته الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو زوجات أخرى بالعقد القصير. هذا حديث يطول، ماكو مجال إلى الآن، ولكن
أنا أدري والدي كان معارضا للنظام المفروض على الحوزات العلمية والمرجعيات الشيعية، وكان يعني له خصوم كثيرون يعادونه ولا يريدون أن يبرز، وما كان يفكر بأن يكون مرجع أبدا، كان مدرس وبس. بس مثل ما أشرت كان معارض للفوضى والفوضوية، وأنه ياوي يجي يلبس عمامة. تأخذ هذا القرآن؟ أي واحد يقدر يلبس عمامة. أنا هاي العمامة قبل شوية استعارتها من واحد ما كنت لابسها، الثاني عمامته ولبستها. يجي واحد هسه يجي حنا من بغداد يبي عرق يقدر يلبسها، يجي واحد من إيطاليا من ألمانيا يلبسها، ويصير شوي شوي يصير مرجع ويصلون وراه. فوضى فوضوية هاي اللي كان أبوي يحاربها. ولهذا السبب ترك النجف وجاء إلى الكاظمية وهو شاب قبل ما يصير مدرس، وذهب إلى كربلاء، حاول أن ينقل الحوزة العلمية إلى كربلاء، وشاف كربلاء هم مثل النجف نفس الشيء الفوضى. العفو سيدنا، ما أنك تطرقت إلى الحوزة وإلى المراجع، نرجو أن تعطينا نبذة عن المرجعيات الشيعية وتأسيس حوزاتها العلمية والمناهج الدراسية، ومن هو أبرز مرجع للشيعة حتى الآن وحاليا، وما الشروط النظرية والعملية التي بموجبها يصل الفرد إلى مقام المرجعية العليا عند الشيعة. راح أجاوبك. هذا الصوت شنو هذا؟ راح أجاوبك على الشق الأخير أولا. عملية لوصول الفرد إلى المرجعية، أولا كان لازم يكون عنده عمامة كبيرة لحية. ثاني شيء لازم عنده جماعة بطانة شاطرين يعرفون يعزلون يهرجون يسقطون ينزلون يصعدون، إعلام، متصلين بالأجانب بالحكام المحليين بالخارج. ثالث شيء المهم لازم عندهم فلوس يوزعون على كل الناس. هذا يصل. هاي الشروط العملية. أي كان، حتى إذا يكون هو أصلا إنجليزي وعيونه زرق وشعره أصفر وطويل وأعماله سيئة وعنده أشياء قبيحة مكشوفة، يصير مرجع لها حتى إذا يكون ما له أصل. هو هندي ومسمي روحه شيرازي، هو مو مثلا هو مثل بيسيك ويقول أنا سيد. هذا عمليا يصير مرجع. Faktanya memang demikian.